Hello, it's Amanda here and today I wanna talk about crying. Jadi beberapa hari sebelumnya gue udah pernah bikin video soal menangis, tapi karena satu dan lain hal gue nggak jadi upload dan akhirnya gue remake videonya di sini. Nah, gue pengen nanya nih, lo pernah gak sih ketemu orang yang kalau misalkan ngelihat orang lain nangis tuh kayak yang lah gitu aja nangis, gak bisa diajak bercanda loh. Udah gak usah nangis, orang cuma bercanda gitu aja baper. Cengeng loh, lemah, gitu aja nangis. Masalah itu jangan ditangisin, just enjoy your life. Menangis itu tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, gue tuh paling sebel banget kalau misalkan gue dihadapin sama orang yang kayak gitu, yang kalau misalkan ngeliat gue nangis tuh kayak langsung ngejudge bahwa gue tuh orangnya cengeng lah, lemah lah, nggak berdaya lah, atau yang paling sering gue denger cewek banget gitu. Padahal gue sampai sekarang tuh masih nggak ngerti apa sih definisi dari orang yang cewek banget. Kebetulan gue salah satu highly sensitive person, jadi gue punya perasaan yang lebih sensitif dibanding orang-orang sekitar gue gitu. Kayak hal kecil aja tuh gue bisa kepikiran. Dan karena gue punya perasaan yang cukup sensitif itu, jadinya gue gampang tersentuh gitu. Nggak dari yang real life-nya aja, tapi dari kayak film waktu itu. Bahkan gue nggak bisa move on berminggu-minggu setelah nonton drama atau baca novel. Waktu itu pernah nggak bisa move on karena dramanya Jung Il-woo yang 49 Days, itu nggak bisa move on berminggu-minggu. Terus pernah baca novelnya Ilana Tan yang Musim Gugur di Paris kalau nggak salah, bahasa Inggrisnya apa sih gue lupa deh. Nah itu gue bisa sampai nangis dan gak bisa move on karena si Tatsuya nggak jadi sama Tara waktu itu. Karena mereka ini spoiler karena mereka sebenarnya adik kakak, jadi nggak bisa bersatu gitu. Terus Tatsuyanya kalau nggak salah meninggal, gue lupa. Pokoknya gue nggak bisa move on karena novel itu gitu. Dan nangis juga karena novel itu. Awal-awal mungkin gue merasa denial kali ya, kalau ternyata diri gue itu cengeng, terus gampang tersentuh, gampang nangis dan segala macem gitu. Tapi makin gue dewasa, makin punya banyak apa sih wawasan gitu, makin bisa ngeliat sebuah pemandangan gak dari satu sisi doang. Akhirnya perlahan gue bisa menerima diri gue sendiri, menerima diri gue apa adanya, dan punya perasaan yang lebih sensitif, punya perasaan yang gampang tersentuh. Itu bukan sebuah kesalahan dan bukan sebuah hambatan, bukan sebuah alasan kenapa gue gak mencintai diri gue gitu. Jadi dari proses penerimaan diri tersebutlah yang bikin gue tuh punya pandangan baru bahwa orang-orang yang menangis, orang-orang yang cengeng itu bukan berarti mereka lemah. Merasa sedih terus menangis itu wajar dan manusiawi. Dan it's normal because we are all human gitu. Jadi kalau misalkan lo merasa sedih terus nangis, ya it's okay, nggak apa-apa banget kok, wajar. Itu bukan sebuah Menangis itu bukan sebuah kesalahan, menangis itu bukan sebuah hal yang memalukan gitu. Lagi pula kan Tuhan nyiptain air mata tuh buat apa sih? Ya kali buat ngisi bak mandi kan bukan gitu. Tuhan menciptakan air mata itu ya buat kita nangis, buat ngasih tahu kalau misalkan saat itu perasaan kita lagi sedih. Jadi stop being annoying to other people, stop judging atau nge-labelin orang-orang yang cengeng itu adalah orang-orang yang lemah. Enggak coy, manusia itu nggak ada yang paling lemah, nggak ada yang paling hebat tuh, nggak ada. Kita semua tuh sama, cuma jalannya beda, survive-nya di beda-beda hal. Jadi ya just respect aja lah, jangan gampang ngelabelin orang-orang gitu. Apalagi kalau misalkan lu nggak kenal deket dan mungkin cuma baru satu kali dua kali ketemu, atau bahkan ketemunya tuh cuma di satu tempat gitu. Karena manusia itu complicated, nggak bisa lu simpulin hanya karena lu ngelihat dia dari satu sudut pandang gitu. Jadi sekali lagi, it's okay to cry, it's okay not to be okay. Karena kan gue juga manusia juga kan, otomatis gue merasakan beberapa hal yang manusia-manusia di luar sana rasain juga. Kadang tuh emang gue akuin ada hal-hal yang terlalu rumit,
terlalu sulit dijelasin dengan kata-kata, jadi cuma bisa diungkapin lewat air mata doang aja. Ya, gue punya satu cerita yang I think it's really konyol tapi itu membuat diri gue sendiri merasa lebih baik dari sebelumnya sih. Jadi tuh gue sesekali suka ngekontak orang-orang yang selama ini gue percayai untuk mendengarkan cerita hidup gue. Jadi gue sekali sering kontak mereka, terus nanya kan sebelum cerita kayak, lo lagi sibuk gak, gue pengen cerita nih. Nah, entah lewat VN, entah lewat telepon, ada waktu-waktu dimana gue tuh isinya tuh gue nangis doang gitu, kayak suara gue nangis doang gitu. Kayak apa ya, ada masalahnya, ada ceritanya, tapi tuh gue pinginnya nangis. Jadi yaudah sepanjang VN, sepanjang telepon itu gue nangis. Gue tahu itu sangat konyol, tapi hal tersebut membuat diri gue merasa lebih baik dari sebelumnya gitu. Karena kan lo pasti pernah denger dong bahwa menangis itu bisa membuat diri kita lebih lega, lebih baik dari sebelumnya kan. Jadi tuh beban-beban yang selama ini kita tahan ya keluar lewat air mata gitu. Oke, selesai sudah pembahasan kita hari ini, pembahasan singkat soal menangis, soal orang-orang yang cengeng. Jadi mari kita sudahi saja, karena saya rasa dari tadi si Amanda ini sudah terlalu banyak berbicara. Jadi ya sudah, see you on my next video. Dah. Anyway, gue tadi habis pesen Starbucks, dapat promo dari Gojek 50.000 dapat 2. Yang apa sih nih? Varian salted caramel coffee frappuccino yang tall sama yang ice biscotti latte. Tapi ini kemanisan ternyata. Mana gue dari tadi makan yang manis-manis. Gimana dong? Kita minum air putih dulu. Gue lupa nanyain lagi, how are you today? Untuk nanya sama orang-orang yang udah meluangkan waktunya untuk melihat video ini. Well, bentar lagi mau puasa aja gak kerasa. Perasaan baru kemarin. Semoga nanti puasa tahun ini sama lebaran tahun ini lebih menyenangkan dibanding tahun kemarin, lebih meriah ya. Tapi apapun itu, kita wajib bersyukur